Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mas Ronia, salah satu mahasiswa PPG Batch 1 Universitas Islam Negeri Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Di sini saya akan membuat praktek pembelajaran dengan judul Ruqsyah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah ya, dalam keadaan sehat semuanya. Ayo ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu. Dan juga nanti setelah pembacaan doa seperti biasanya, kita membaca bacaan sholat. Jadi untuk hari ini, Ibu akan menyuruh kalian untuk niatnya itu adalah sholat subuh. Paham nak? Paham, iya bagus, iya. Silakan Hamid untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Ya, Kak. Belum baca, mari kita berdoa. Doa dimulai. Silakan sama-sama kita akan membaca bacaan sholat dimulai dari basmalah. 1, 2, 3. Usolli fardhas subhi Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati Wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhan Rabbil azimi wa bihamdihi.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Rabbighfirli Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni warhini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Baik, Nak. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Akta Pratama. Iqbal Maulana. Zilfanesa. Alhamdulillah hadir semua untuk hari ini ya, Nak ya. Sekarang Ibu akan bertanya, udah siap untuk belajar hari ini? Udah. Tetap semangat ya, Nak ya. Iya, tetap semangat. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang masalah ghibah dan tabayun. Sekarang kita akan belajar tentang kemudahan dalam beribadah atau disebut dengan ruqsyah. Nah, apa itu ruqsyah tadi, Nak? Kemudahan dalam beribadah. Jadi kemudahan dalam beribadah ini, Nak, di dalam buku kita terletak pada bab yang ke-9. Nah, sekarang coba tengok dulu kiri kanannya, samping belakang atau di bawahnya, ada nggak sampah? Kalau ada, tolong dibersihkan dulu, Nak. Diambil sampahnya, dibuang tempat sampah. Tapi kalau udah bersih, berarti alhamdulillah bagus, luar biasa ya. Oke. Ini selanjutnya. Udah membawa buku PAI kan, Nak? Bawa semuanya ya.
Bawa, iya. Al-Qur'annya juga sudah dibawa, buku tulis dan buku catatannya semuanya dibawa ya. Dan ini ada ibu menyuruh kalian untuk membawa handphone. Bawa semua ya? Oke, bagus. Luar biasa ya nak ya. Kita sudah selesai membaca bacaan sholat, itu sesuai dengan kesepakatan kita. Apabila belajar pendidikan agama Islam, sebelum kita mulai, kita akan membaca bacaan sholat. Ini banyak tujuan ibu nah, supaya kalian itu lebih hafal bacaan sholatnya lagi ya. Sholat subuh tadi kan? Sholat, iya bagus ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang masalah ghibah. Dan juga kita sudah belajar tentang masalah tabayun. Ghibah dan tabayun ini itu bahasa Arabnya nak. Kalau bahasa kitanya itu nanti siapa yang tahu ini? Siapa yang ingat lagi pelajaran kita sebelumnya apa itu ghibah? Ayo, Natasha. Menggunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Iya, bagus ya. Itu tadi ghibah itu nak ya. Menceritakan kejelekan orang lain. Ngumpul-ngumpul kita sama-sama, kita ceritakan orang lain ya kan? Seharusnya itu tidak perlu terjadi. Ya. Kemudian ini, apa itu tabayun? Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran sebelumnya? Ayo tunjuk tangannya nak. Siapa yang tahu? Iya, Diandra. Apa Diandra? Mencari kebenaran atas informasi yang sudah kita terima. Ya, bagus Diandra ya. Ini misalnya ada orang cerita ke kita nih. Kita harus tahu dulu, betul nggak sih informasi tersebut? Kan gitu ya Diandra? Iya, seperti itu ya. Di sini siapa nih yang berani ini untuk membacakan apa arti Quran surah Al-Hujarat ayat 12? Siapa yang berani? Hamid. Iya, silakan dibacakan artinya Hamid. Dengan suara yang lantang ya nak, biar kawannya dengar. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fisik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Iya, bagus ya. Itu tadi daripada arti Quran surah Al-Hujarat. Dan ini tentu ada hubungannya dengan ghibah dan tabayun ini tadi. Kita tidak boleh sembarangan untuk menceritakan orang lain. Bu, itu sebetulnya benar loh. Bu, apa yang kami ceritakan tak boleh juga. Walaupun itu benar adanya. Apalagi itu sesuatu yang salah. Oke? Harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya nak ya. Apa yang ibu sampaikan ini. Ini ibu mohon ini berdiri dulu sebentar ya. Kita berdiri dulu biar kita ice breakingnya ya. Dan kata semua iya. Ke atas tangannya, ya. Ayo, lebih konsentrasi lagi. Ayo, lebih konsentrasi ya nak ya. Ayo, jangan lebih cepat lagi. Ayo, semangat lagi.
Oke, bagus, luar biasa ya. Nah, biarlah kita agak berkeringat dikit, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita sudah membawa HP-nya masing-masing. Silakan anak-anak ibu buka grup WA kita. PAI kelas 7C. Oke ya, buka ya. Ibu akan kirim nanti link asesmen awal pembelajaran kita menggunakan Google Formulir. Nah, silakan anak-anak ibu. Ini untuk membuka HP-nya masing-masing anak ya. Itu dia ya nak ya. Di situ ada disuruh kalian membuat namanya, buat namanya terlebih dahulu. Kelasnya jangan lupa. Kemudian kalian silahkan membaca soal yang ada di Google Formulir tersebut. Kalian pilih jawaban A, B, C, ataupun D. Silakan. Waktunya 5 menit ya nak ya. Oke baik. Udah mengirimkan semuanya ya nak ya. Udah mengirimkan semuanya. Udah, itu tadi sebagai asesmen awal kita. Oke ya, sekarang kita akan melanjutkan lagi. Nah, di sini adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ada 2 tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai. Jadi Ibu minta 1 orang supaya bisa membacakan tujuan pembelajaran kita. Nah, Ibu minta yang membacakan itu Embun. Nah, baca tujuan pembelajaran kita ya. Baca yang di depan. Nak. Bukan juz 2 ya cara membacanya ya. Peserta didik dapat menguraikan makna ruksah dalam Quran surah Al-Baqarah. Itu surah yang kedua, bukan juz yang kedua ya. Surah yang kedua ayat 286. Yang lanjutkan, Bun. Ya, itu ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini, yang pertama kalian bisa menguraikan makna ruksah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Kemudian bisa mengidentifikasi berbagai rukshoh dalam sholat, puasa, dan juga haji. Sekarang anak-anak ibu perhatikan video ini ya. Apa yang harus dia lakukan terhadap... Nah, udah ya nak ya, tadi udah dilihat videonya kan? Nah, udah dilihat videonya. Sekarang ibu akan bertanya ini dulu. Nah, ini tentang masalah pembelajaran kita nih. Pertanyaan ibu. Apa itu rukshoh? Ayo, siapa yang tahu? Pernah mendengar kata rukshoh kan? Pernah mendengar kata rukshoh. Ini apa sebetulnya nak rukshoh itu? Iya, Natasha. Kemudahan dalam menunaikan ibadah. Kemudahan dalam menunaikan ibadah. Ada lagi jawaban yang lain nak? Ayo, siapa yang berani ini? Siapa yang berani mengungkapkan pendapatnya? Kata si Natasha. Kemudahan dalam melaksanakan ibadah, Bu. Ada yang lain yang laki-laki? Ayo. Ada yang bisa? Iya. Apa yang dikasih tahu oleh Natasha ini jawaban dari Natasha itu adalah benar adanya, Nak. Bahwasanya rukshoh itu adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam beribadah. Contohnya ketika keringanan yang diberikan di dalam sholat, di dalam puasa, kemudian juga di dalam haji dan ibadah-ibadah lainnya. Sekarang ibu ingin bertanya kembali. Pernah kalian melihat orang yang sholat sambil duduk? Pernah. Itu termasuk dari salah satu rukshoh atau tidak? Nah, iya, itu termasuk salah satu rukshoh ataupun keringanan. Jadi ingat kata kunci kita, Nak. Kata kunci kita itu adalah rukshoh. Rukshoh itu sama dengan keringanan. Keringanan yang diberikan oleh Allah. Mengapa Allah memberikan keringanan? Karena Allah itu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Nah, itu ya. Udah. Sekarang kita akan berkelompok ya, Nak ya. Nah, kita akan berkelompok. Nah, ini nama-nama kelompoknya. Jadi silakan anak-anak ibu bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tengok di situ, ini kelompok 1, Akta Pratama, Alfrinsa, Diandra. Kelompok 2, Embun, Hamid, dan Joko.
Nah, kelompok selanjutnya lagi. Kelompok masih ingat nih nama-namanya tadi? Ayo langsung pindah aja yang udah ditengokin tadi. Nah, nih. Kelompok 1 Akta Pratama, Alfrinsa, Mawanda. Langsung aja pindah, ini kita urutkan aja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kelompok 1 langsung ambil posisinya di sini. Akta Pratama, Alfrinsa dan Diandra. Silakan bergabung di kelompoknya. Ya, pertama Ibu akan kasihkan dulu LKPD-nya ya nak ya, lembar kerjanya. Ini per kelompok. Ini untuk mencari jawabannya, itu yang namanya tugas kelompok tentu kita harus sama-sama ya nak ya. Utarakan pendapatnya masing-masing nanti, kemudian dicari ya apa jawabannya. Tapi ini di sini Ibu minta ini yang menulis di situ, yang menulis itu yang tulisannya yang bisa Ibu baca. Oke, paham ya? Udah, coba perhatikan dulu di sini ya. Ini yang nomor 1, lengkapi tabel berikut dengan uraian yang tepat. Ini kita ada kondisi-kondisinya ya nak ya, ada 4 kondisinya di sini. Kemudian bentuk ruqsyah yang didapatkan. Ini contohnya dia kan berbaring nih kan, ruqsyah yang didapatkannya apa? Apa kira-kira nih kalau orang yang lagi sakit seperti ini? Dah, biar lebih pahamnya gini, maksud Ibu ya. Contohnya dia ini lagi sakit, berarti dia bisa mendapatkan ruqsyah salat. Tak mesti dia harus berdiri kan? Selain daripada ruqsyah salat yang dia dapatkan, ruqsyah apa lagi yang dia dapatkan ini? Kalau orang yang sakit itu. Ya, baca lagi materi kita. Udah, waktunya sudah habis untuk mengerjakan LKPD-nya ya nak ya. Sekarang kita akan mempresentasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti kelompoknya yang meminta, kalian harus menunjuk satu orang yang membacakannya ya. Kalian menunjuk satu orang untuk yang membacakannya. Kita mulai dulu dari kelompok yang keempat. Kelompok 4 itu ada Iqbal, kemudian Zilfah dan Natasha. Siapa yang membacakannya? Zilfah yang membacakannya. Yang membacakannya Ibu izinkan untuk berdiri ya nak ya, biar nampak sama kawannya. Yang kawan yang lain tolong perhatikan ya ketika kawannya itu membacakan hasil diskusi mereka. Tolong perhatikan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya hasil diskusi dari kelompok 4. Ini Ibu persilakan kelompok lain boleh menanggapi ya. Boleh menanggapi dan juga boleh bertanya. Atau memang kelompok 4 ini udah bagus hasil diskusinya. Jadi tidak perlu ditanggapi lagi dan tidak perlu ditanyakan lagi gitu kan. Tapi kalau ada rasanya itu sesuatu yang masih janggal, kalian boleh bertanya. Udah, untuk presentasinya udah selesai. Mudah-mudahan nanti ya nak ya, untuk kedepannya kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya sebatas pelajaran di kelas saja ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita ini, itu tentunya dengan pelajaran ini bisa kita mengetahui bahwasanya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seperti yang Ibu sebutkan tadi, Allah itu tidak akan membebani kita nak. Kalau kita tidak mampu atas segala sesuatu itu, Allah tidak akan memberikan cobaan ataupun ujian kepada kita. Kalau kita sudah dikasih suatu cobaan atau ujian, itu berarti kita kategori orang yang mampu. Itu sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 286 tadi ya. Udah, selanjutnya kita akan kuis. Kita akan kuis. Silakan standby di HP-nya masing-masing ya. Udah, waktunya habis untuk mengerjakan kuis ya. Udah, waktunya habis ya untuk mengerjakan kuis. Bahwasanya ada 5 orang teratas yang nilainya yang ini ya, 5 orang ya.
Nah, nih tahu nih ada di papan. Silakan lihat nak, siapa yang ini yang paling tertinggi nilainya, ada 5 orang ke atasnya ya. Nah, itu dia ya. Kita kasih A+ untuk teman kita yang 5 orang ya. Ada Umairo, ada Natasha, ada Joko, ada Raihan, dan ada Diandra. Luar biasa anak-anak ibu ya. Oke. Nah, sekarang tentunya setelah kita melaksanakan pembelajaran kita ini lebih kurang udah 80 menit. Tentunya Ibu ingin mengetahui gimana sih perasaan kalian, senang nggak belajar sama Ibu ini? Senang nggak tentang pembelajaran kita? Kita lihat di sini ya nak ya. Nah, sekarang Ibu akan tanya nih, gimana perasaannya, senang? Senang, alhamdulillah ya kalau udah senang untuk belajar hari ini. Nah, sekarang kita akan menyanyikan. Ini ada sebuah pantun sebetulnya ya, tapi kita buat seperti sebuah lagu, yaitu dengan irama Rasa Sayange. Oke, silakan lihat di layar. Nah, itu lagunya ya nak, kita sama-sama ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pergi ke pasar membeli ikan. Sayang-sayangnya, air sungai sangat keruh, banyak sampah makanan ringan. Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya. Dah, untuk materi berikutnya itu kita akan belajar tentang kota peradaban Islam di Barat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah. Ayo sama-sama kita melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.